Salam Bikers. Alhamdulillah dengan mengucap banyak syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, Harley Davidson Bikers Indonesia mengawali tayang di podcast sesuai permintaan kalian para penggemar Harley Davidson di Indonesia. Salah satu konten yang mungkin sudah kami persiapkan jauh-jauh hari sebagai konten yang sangat spesial yang akan membawakan bincang-bincang dengan para biker. Seperti kalian sudah ketahui sebelumnya bahwa siapapun kalian, asal kalian menggunakan Harley Davidson, kalian adalah selebritis yang akan masuk dan hadir di podcast kami. Pada podcast pertama ini, sebagai rasa bangga kami kepada kecintaan kami terhadap Harley Davidson, kami akan tampilkan salah satu tokoh yang menurut kami legenda dan konsisten bermain Harley dari awal mulai memiliki Harley sampai sekarang beliau masih konsisten dengan satu kegemarannya yaitu Harley Davidson. Banyak sejarah yang mungkin kita akan gali dari beliau, banyak cerita yang juga akan kita resapi bagaimana sih menjadi seorang biker yang bisa terus eksis sampai saat ini, bisa menjadi panutan banyak junior-junior yang bermain di komunitas motor maupun jadi biker Harley Davidson seperti apa. Konten kami kali ini kami akan sebut dengan blar. Kenapa kita sebut blar? Karena memang Harley Davidson itu identik dengan suara blar. Blar itu bincang langsung antar biker. Oke, kali ini Harley Davidson Biker Indonesia dengan bangga akan tampilkan salah satu sosok yang menjadi inspirasi mungkin bagi saya pribadi dan banyak komunitas hadir karena sentuhan tangan beliau. Kami akan hadirkan Om Panji. Sudah hadir di samping kanan saya Om Panji. Om Panji itu salah satu biker Harley Davidson yang sangat konsisten dengan American Style dan Harley Davidson. Halo Om Panji, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini nggak usah pakai ini ya? Nggak usah pakai ini Om. Jadi yang penting jaga jarak Om. Apa kabar Om Panji? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya Om. Jadi saya dari mulai dulu Om ya mungkin mengagumi Om Panji itu karena kembali ke masalah konsistensi Om Panji dengan usia yang sampai saat ini itu masih eksis, membimbing para junior seperti saya dan teman-teman lain di komunitas, khususnya di komunitas pengguna Harley dan penggemar Harley di Jakarta. Nah, Om Panji itu juga yang saya tahu adalah banyak melahirkan adik-adik yang menjadi biker tangguh juga di Harley Davidson. Juga jangan lupa banyak komunitas yang lahir dari tangan Om Panji. Nanti kita akan cerita. Nah sekarang gini Om Panji, selama pandemi ini kira-kira aktivitas Om Panji ini apa nih? Ya kita tetap aja di rumah utak-atik motor. Utak-atik motor oh ya. Tetap aja, iya. Cuman sekali-sekali kalau Sabtu Minggu ya tetap cobain motor keluar. Cobain motor Om ya. Jadi dengan usia yang tidak muda lagi, tapi konsistensi menggunakan motor itu menurut Om Panji kegemaran atau memang sudah melekat dalam kehidupan Om Panji? Ya karena udah itu ya, sudah melekat benar, nggak tahu. Pokoknya di iming-iming yang apa aja, tetap aja kita tetap harus tetap Harley Om ya. Jadi kira-kira begini Om ya, apa sih motivasi Om Panji ya bisa mencintai sedemikian rupa terhadap sebuah motor? Yang mereknya Harley Davidson, kan seperti kita tahu bahwa motor itu kan bukan cuma Harley Davidson Om Panji. Bisa ceritain kepada kami dong ya kan, gimana sih gitu kan. Ya dulu ceritanya kan begini, saya mulai main motor ini tahun 75 ya. Dulu pertama kali saya bisa beli sendiri itu motor Vespa. Vespa Om ya? Vespa cuman kok zaman dulu cuman ini ya, nggak bisa berteman lah kayaknya. Nah, hanya berapa bulan lah kita jual. Jual terus beli Harley dulu. Nah, itu masih inget aja dulu kita jual Vespa motor tahun 74 kita jual itu 315.000. 315.075 itu saya belum lahir tuh Pak Panji. Nah, terus saya beli Harley itu seharga 200. 200 sudah pilih.
Itu WL tahun 52 dulu. Kalau sekarang harganya berapa tuh Om Haji? Sekarang 500. Tapi masih ada WL ya Om Haji? Oh udah ada, tapi saya masih ada pengganti WL itu masih ada, tapi motor itu pemula udah nggak ada. Udah kolektor item lah Om Haji ya. Iya. Nah, udah itulah akhirnya kita masih bujangan itu. Masih bujangan ya. Nah, itu jadi saya bertemannya, saya hanya paling anak muda ya, yang lainnya udah orang udah berkeluarga semua di situ. Oke. Jadi bertemannya sama orang-orang tua semua. Jadi saya sering dinasehatin, sering ini. Nah, saya kan orang merantau, jadi merasa di situ saya bisa ada dukungan, ada teman, ada ajak teman bicara, ada yang nasihatin, ada ini kan gitu. Disitulah saya lihat kekeluargaannya zaman dulu ya tahun segitu. Iya. Itu benar-benar. Jadi kekeluargaan di Harley itu kayak lebih daripada saudara. Lebih daripada saudara. Mungkin kultus budaya di Harley itu zaman dulu. Ini sebetulnya itu persaudaraan. Sebetulnya ya? itu. Nggak ini ya, maaf, nggak bukan kayak sekarang gitu ya. Nah kalau dulu memang gimana aja kita ada komunitas Harley, kita pasti kayak saudara. Iya. Gitu. Nah terus gini Om ya, dari semenjak tahun 75 itu Om, berarti kan banyak dong cerita-cerita berteman dengan siapa Om ya, terus juga masuk komunitas mana aja. Nah mungkin salah satunya mungkin diawali dari gini Om, kira-kira dulu Om ya, klub pertama Om Haji itu apa Om? Ya dulu saya sebetulnya karena saya merantau ya di Jakarta ini, tahun 75 itu ada dua klub ya. Yaitu ada HCJ ya dulu ya. HCJ? Iya, sama ISAD. Nah, HCJ itu apa tuh Om? Harley Club Jakarta. Harley Club Jakarta. Kalau HCD Om, sama HCJ gimana tuh Om? Kan ada HCD, ada HCJ. Berarti ini ya HCJ? Itu ejaan lama kan D dulu. Iya betul. HCD ya. Iya, HCD. Itu Jakarta juga. Jakarta juga Om. Jadi itulah embrionya dari komunitas yang sekarang ada mungkin Om ya? Betul, sekarang kan jadi HDCI gitu ya. Jadi HDCI ya? Iya. Nah itu juga sebetulnya ISAD juga itu adalah pecahan dari HCD tadi. Oh gitu, jadi itu Om ya, jadi ISAD pun pecahan dari HCD. Iya itu, saya main motor itu hanya dua klub. Dua klub Om ya? Hanya itu aja dulu, lainnya nggak ada. Jadi HCD, HCJ sama ISAD. Ya, nah saya dulu nggak langsung masuk klub, karena kan saya nggak tahu, maksudnya nggak tahu itu ini yang mana ini. Nah karena saya dulu kan bukan nggak ngerti klub, tapi tahu ini ada. Nah saya kumpulin di situ, saya kumpul di sini, saya kumpul di situ. Nah saya bisa milih. Akhirnya terus saya ditawarin sama dulu ini ada Om Yusuf yang namanya di Bendungan Hilir, itu sekretariatnya kan di situ. HCJ itu Om? Iya. Terus ini teman-teman menarik sekali ya. Jadi beliau itu ibaratnya fosil hidupnya ya, penggemar Harley, pemuda Harley di Indonesia. Salah satunya beliau khususnya yang di Jakarta. Sampai sekretariat aja beliau masih hafal. Lanjut Om, seru ini. Saya bertahun-tahun tidak ikut klub. Nah tapi ngumpulnya dulu di HCD ya. Iya. Nah sama Om Yusuf saya ditegur, Dik kamu udah main motor kok nggak pernah bikin KTA? Iya, terus saya bilang, tertib administrasi dong Om ya. Saya bilang, saya bawa teman-teman banyak itu, saya bilang. Iya. Tapi saya kalau masuk masih suruh bayar, saya nggak mau. Zaman dulu ya, memang saya ini, saya orangnya agak inilah. Agak idealis Om ya, zaman dulu. Iya. Ini karena masih muda Om ya. Nah, terus akhirnya udah ini aja tuh, bukain buku itu. Pilih aja nomor berapa itu. Gitu. Iya. Sampai segitunya berarti istimewa dong Om. Nah itu ada orang, jadi dulu anggota HCD itu kan ada orang asingnya juga. Iya. Nah orang asing kan mungkin pas tugas di Indonesia, terus dia balik, nah kan nomornya nggak ada, nomornya masih ada. Iya. Nah saya pakai nomor orang asing itu. Gitu. Jadi nomor pilihan aja. Jadi kalau saya nomornya agak sudah jauh ya, karena udah saya bertahun-tahun nggak masuk, cuman ngumpul tadi. Jadi unik Om ya. Sampai ditegur tadi. Nah, udah main motor lama kok nggak masuk anggota gitu. Nah, akhirnya saya jatuhlah nomor 660 pilih itu. 660 Om ya. Tapi mungkin itu ada artinya. Padahal teman-teman saya
masih 200-an, 300-an, saya udah 600 sekian. Karena menunggu. Karena Iya. milih tadi. Milih itu Om. Tapi itu unik sekali Om. Nah terus begini Om ya, kalau zaman dulu Om, apa sih perbedaannya Om dengan zaman sekarang gitu kan? Kalau sekarang kan kesannya Harley itu jadi barangnya eksklusif. Kalau dulu seperti apa Om? Bisa Enggak, kalau zaman dulu Harley itu bukan kumpulan orang yang mapan, bukan. Jadi dulu Harley itu orang yang hobi bener ya, hobi. Di samping itu kesannya memang zaman dulu tuh beda. Zaman dulu kesannya orang Harley itu ya semacam preman ya, seneng ribut gitu. Iya. Seneng minum-minum, Iya. seneng ini. Nah saya alhamdulillah belum pernah minum-minum, tidak. Alhamdulillah Om ya. Ya, saya tidak terpengaruh itu. Iya. Saya punya ini tersendiri ya. Mungkin, tapi alhamdulillah nggak ada yang mempengaruhi saya, nggak berani, nggak ada yang mempengaruhi. Alhamdulillah Iya, makanya alhamdulillah. sampai saat ini banyak teman-teman ya kita teman-teman penggemar Harley di seluruh Indonesia bahwa podcast pertama kami ini sebetulnya sudah melalui survei dan kita sampling siapa sih yang bakal menjadi bintang tamu pertama untuk kami, dan ternyata rujukan banyak senior. Dipilihlah Om Panji karena sosok beliau itu mewakili lintas generasi. Sampai saat ini beliau juga masih aktif bermain Harley, dan banyak tokoh-tokoh ataupun senior-senior yang menggunakan Harley di zaman dulu merekomendasikan Om Panji ini. Mengapa? Karena banyak kisah yang ternyata di kejadian itu ada Om Panji ya. Nah jadi gini Om, banyak mungkin orang tuh nanya kan gini, Om Panji kalau motor tua itu sama motor yang sekarang itu apa sih Om perbedaannya kalau misalnya mesinnya atau kayak gimana? Kenapa zaman dulu tuh motor-motor itu kelihatannya lebih awet daripada sekarang? Nah, sebetulnya ya sekarang kan teknologi udah maju. Kalau yang zaman dulu itu saya berpikiran dulu motor Harley itu selama masih ada bensin masih bisa jalan. Gitu. Masih bisa jalan? Iya, diakal-akalin tetap jalan. Dulu di Indonesia ini nggak kayak sekarang ini. Kalau sekarang ini kita buka ini jelik sepat di sini ada. Zaman dulu kan tidak. Tidak ada Om ya. Jadi dulu kalau WL itu nggak ada. Saya punya Mazda. Ini ya pakai mobil Mazda 500 loh. Iya, itu bisa kita ini. Kalau apanya aja lah bisa kita ini. Jadi dulu pasti tukang bubut lah gitu. Iya. Berarti temennya tukang bubut Om ya. Kalau zaman dulu ya yang jadi raja itu ya montir. Kalau montir itu zaman dulu waduh. Itu udah iya. Udah ini Om ya. Iya. Kita harus deketin Om ya. Iya. Jadi, Nah, kesan dan pesan Om gini Om ya. Kesan yang paling mendalam selama bermain Harley ya, mungkin ini dari tahun 75 berarti udah hampir 40 tahun lebih Om. Itu kesan yang paling mendalam dari Om selama bermain Harley itu apa Om? saya ya nggak berkesan gimana. Saya punya istri Dari main motor. Ketemu di motor. Itu berarti udah ini Iya. bukan mendalam lagi. Kalau ngomong pesan dan pesan udah salah saya nanya Om. Udah. Kita sekarang punya anak ya main motor. Melanjutkan lagi Om ya. Jadi kita tidak ada hambatan, kita main motor di mana aja. Ya memang ada dukungan gitu. Iya. Tidak ada. Makanya saya mau motor baru, motor lama itu tidak. Wah motor terbaru tidak. Udah Om ya. Nah, saya dasarnya Harley motor tua lebih mahal daripada yang baru ada. Ada Itu Om. ada. Iya. Di saya ada. Nah, jadi kalau istilahnya motor saya paling bagus, motor saya paling mahal, enggak. Masih ada lagi. Kan gitu, enggak ada kita paling bagus, paling jagoan, tidak ada. Apa perbedaannya Om kalau misalnya touring zaman dulu sama zaman sekarang Om? Ya kalau touring zaman dulu ya sampai sekarang ini kita praktekkan sekarang ini kan saya kumpul istilahnya di timur ya, Jakarta Timur. Tepatnya di klub apa Om? HDCI. HDCI Jakarta Timur. Iya. Itu bangga sekali HDCI Jakarta Timur. Iya. Kalian bisa memiliki legend seperti Om Panji. Nah itu kita tanamkan kebersamaan. Jadi bukan mana yang kaya terus bisa langsung meluncur sendirian, tidak. Gak bisa Om. Jadi
mogok ya kita tungguin, mogok ya kita. Memang harus seperti itu mungkin Om ya. Iya. Jadi kita kebersamaan. Katakanlah begini, ada temen si A kurang beruntung, sekarang lagi rezekinya kurang. Iya. Kalau pengen jalan, ya kita ajak aja, kalau asal mau tidur rame-rame ditumpuk satu kamar, enggak masalah. Iya. Nah, itu kan mengurangi beban. Yang penting kan Betul. kita ngajak seneng temen ini. Betul Om, betul. Itulah gunanya klub itu, menurut saya itu bukan siapa yang mampu bayar, bukan. Menaungi jadi Om ya. Iya. Kita kalau kan begini, kalau ada teman kita ngajak seneng temen kan gimana? Betul Om, betul. Betul. Itu menurut saya itu sih saya sarankan ke teman-teman saya, ya kita ajaklah ajak temen yang kurang, istilahnya lagi ya nggak kurang lah ya. Iya, apalagi di masa pandemi kayak begini Iya. Om ya, kita juga harus memaklumi lah ya. Kalau misalnya di klub itu pasti ada yang sedang gimana gitu kan Om. Tetap ajak aja lah Om ya, karena kan kita kan satu klub ya kan. Betul, sama juga beginilah. Saya juga ini kan teman-teman saya yang lama itu yang udah sepuh-sepuh, yang udah ini mungkin main motor kan sudah enggak juga. Betul Om. Tapi tetap kita ajak kumpul lah. Iya Nah, betul. hiburan kalau orang sudah pernah main motor itu pikirannya ya tetap Harley hatinya itu. Betul. Itu kalau nggak kita yang ngajak siapa lagi? Betul Om. Kita ajak kumpul, kita ajak ini tiap tahun kita adain perkumpulan gitu, walaupun seadanya lah di tempat saya. Jadi jangan lupa teman-teman semua bahwa saya pribadi itu sering diundang sama beliau kalau acara rutinitas beliau tuh setelah Lebaran. Halal bihalal kalau nggak ke tempat Om Panji itu kayaknya buat anak Harley khususnya di Jakarta kayaknya bukan Lebaran deh kan. Memang itu rutinitas yang tiap tahun Om Panji sering adakan ya. Nah gini Om, zaman dulu itu kan mungkin Om juga ngalamin dong peralihan dari klub ke klub sampai misalnya jadi sekarang klub itu berubah jadi organisasi gitu kan. Terus juga dulu motor itu Harley itu identik dengan motor yang nggak punya surat sampai nanti ada Mabua yang akhirnya jadi agen tunggal pemegang merek di Indonesia. Itu kira-kira Om, menurut Om ya zaman dulu itu orang-orang yang senior seusia Om itu menanggapinya seperti apa Om? Ya sebetulnya Harley ini kan pasang surut ya, pasang surutnya itu ya zaman dulu kan Harley sebetulnya bersurat, cuman orang-orang tidak mau ngurus suratnya. Iya, dulu kan orang susah diatur juga. Jadi sebetulnya bersurat Om gitu ya. Harley kan kalau nggak Exdem ya nggak ada suratnya juga. Jadi dealer-dealer di Indonesia ini ada yang motor-motor tua itu dulu ada. Ada Om ya. Ada. Nah biasanya Exdem itu polisi aja terakhir itu tahun 63 itu. Jadi asli namanya sekarang Doghead itu ya. Nah, Doghead itu patwal, motor patwalnya polis di Indonesia. Nah itu yang paling banyak dulu di Jakarta. Jadi Polda Jakarta itu dulu saya hafal. Oh di Jakarta bagiannya sekian, Polda ini sekian, Polda ini sekian, karena dulu ada labelnya itu. Oh iya Om ya. Nah ini Exdem aja kata-kata baru nih yang kita baru dengar dari Om Panji di Exdem. Itu fanhead itu ya dulu yang paling gede fanhead lah. Fanhead iya Om, betul. Zaman itu Om ya. Zaman itu. Nah sekarang wah harganya malah ini. Nah tapi itu enggak, tahun berapa itu saya tahu motor-motor itu pada diburu orang-orang asing. Iya. Diburu orang-orang asing, jadi pada banyak keluar. Nah yang tidak keluar diantaranya itu di Jogja tempatnya Mas Handoko di Merpati Motor itu. Dia kebetulan ngumpulin motor juga itu. Itu pernah 2 kali atau 3 kali beli di saya, tapi saya alhamdulillah ditawarin orang Jerman dulu, dia punya modal untuk ngabisin motor di Indonesia. Nah saya ketawa aja, saya tidak ambil itu kesempatan itu, saya tidak ambil. Jadi dulu motor-motor yang tua itu ternyata terbanyak di Indonesia Om ya? Paling banyak Om? Iya, jadi kita kalau tur itu masih bisa ke
Semarang itu 100 motor aja bisa gimana? Zaman tahun Zaman itu Om Iya, ya, dalam bentuk rombongan ya. tahun 80-an lah itu ya, 80 berapa itu kita pertama kali kayaknya ke Semarang itu masih puluhan motor. Terus kita tur ke Madiun itu masih pakai Sespan itu motor lama juga. Oh iya. Saya dulu fanatik ke motor lama. Itu sampai bertahan saya tahun 96 lah. Itu saya belum pernah senang motor baru karena ya saya seninya ya. Harley itu bukan enak loh, maaf nih. Kalau Harley itu tidak enak, panas, keras, getarannya ini. Musik lagi. Tapi seni. Iya, susah saya. Iya. Jadi Kita kalau saya saling ini ya, tahu lah kalau itu. ya, kalau saya naik motor itu bukan raga saya. Iya. Saya naik motor jiwa saya. Itu kalian yang ini harus Jadi belajar yang dari naik Om motor Panji jiwa bahwa saya bukan soul. raga. Kalau raga sakit semua naik motor. Tapi soul. Jadi kadang-kadang yang belum punya Harley abaikan ya. Gak usah kalian mikir buat beli ini dulu, Harley dulu aja lah biar soulnya ketemu. Betul sih Om Panji ya. Iya, makanya itulah. Kalau orang itu benar orang ngomong kalau Harley itu apa enaknya, nggak enak. Emang betul. Benar saya bilang. Betul ya. Kayak, naiknya apa dulu saya bilang gitu kan. Nah, tapi ini quotes Om. Ini mungkin quotes buat kita semua junior yang menjadi penggemar Harley setelah beliau, bahwa ada quotes yang menarik dari senior kita bahwa yang naik Harley itu bukan raga bro, tapi yang naik Harley itu adalah soul. Itu quote mahal dari Om Panji. Sebuah penggalian rasa dari bertahun-tahun menggunakan Harley. Itu bisa jadi inspirasi buat kita semua. Sosok yang sangat menarik bukan? Nah, sekarang gini Om. Cerita yang gak enaknya nih Om nih. Jangan dulu pasti ada dong. Iya, Ya kan? iya, nanya Pak. Ya, ada juga Pak. Itu kalau boleh Om boleh cerita nih sama kita nih. Cerita gak enaknya apa Om? Ya, Harley itu kan saya bilang pasang surut tadi. Ya. Itu tergantung pemimpin ya. Maksudnya kasarannya memimpin ini, ini lagi enak, kita bisa keluar. Iya. Kalau karena apa? Kebanyakan tadi kan motor karena nggak bersurat. Bersurat itu karena sebetulnya bukan motor itu tidak ada suratnya. Dulunya orang itu nggak mau ngurus surat. Ya karena ada demnya itu ada BPKB tapi nggak mau pada perpanjang. Nah itu aja dulu tuh setahu saya begitu. Nah dulu kayaknya orang-orang dulu tuh bangga kalau motornya apa aja asal ditempelin di situ nomornya. Iya. Nah, jadi kita ngalamin naik motor itu nggak pakai helm. Jadi kita ikut kampanye zamannya Pak Anton Sujarwo dulu Kapolrinya itu. Nah itu tahun 78 berapa itu dulu kampanye pakai helm itu. Nah sebelumnya kan kita nggak pakai helm. Iya ya. Gitu. Ya jadi kita tur kemana-mana nggak pakai helm. Nah sampai sekarang, sampai akhirnya saya itu helm saya maunya helm yang cetok itu. Karena apa? Ya naik Harley kalau nggak kelihatan mukanya ditutup rapat kan, wah. Iya. Jadi nggak ketahuan dong Harley. Nah saya udah berkali-kali tur jauh kemana itu pakai kacamata. Jadi mata pada merah. Iya. Sampai ke mana? Lombok sampai kemana dulu masih pakai cetok itu kacamata itu. Nah pertama kali saya punya helm yang full face itu aja dibeliin orang juga. Tapi itu kan karena kita dekat dan kita udah seperti saudara Om ya. Jadi kadang-kadang ya itulah teman-teman banyak yang ngomong bahwa Harley itu ciri khas brotherhood-nya itu kental. Buktinya kita bisa dapatkan dari cerita Om Panji. Nah Om Panji gini Om, kalau dulu katanya Om masih seumuran dengan HCD dan lain-lain itu nama orang-orangnya kayak nama pewayangan tuh, gimana Om ceritanya Om? Ya itu bukan nama orang. Nama motornya. Itu nama motor. Nama motornya iya. Ya zaman dulu memang motor-motornya dinamain wayang lah gitu ya. Karena ya mungkin sifat atau wataknya orang itu kan niru kayak di wayang itu. Jadi bisa lagi nih Om, saya punya motor, berarti dikasih nama dong Om ya? Iya, ini bukan ini yang ngasih nama ya namanya. Kamu itu aja, gitu. Kamu namanya itu aja. Itu. Nah terus, saya namanya ini maunya. Gitu Om ya? Iya. Nah punya Om Panji sendiri namanya apa dulu Om? Saya nggak waktu itu zaman itu saya nggak ikutin hanya lihat dari jauh aja ya waktu itu. Cuman
saya tahu teman saya yang di timur itu ada Wisanggeni, Wisanggeni. itu ada Mas Jatmo itu, Iya. terus Pak Gareng yang almarhum itu kan namanya Gareng. Iya betul Om itu. Terus Om Yusuf itu Baladewa. Itu saya zaman dulu begitulah kira-kira. Iya. Nah terus gini Om, kita cerita masalah sejarah perkembangan komunitas Harley nih. Sejauh ini mungkin Om Panji banyak mengikuti perkembangannya ya sebagai pelaku sejarah maupun ya mungkin sebagai pengamat karena memang kesenioritasannya sudah mumpuni di situ. Kira-kira bisa cerita nggak Om sama kita yang masih anggaplah baru-baru kemarin sore main Harley. Momen mana Om perubahan yang menurut Om Panji gitu ya itu berubah konsep perkumpulan motor di Indonesia? Menurut saya setelah ini ya, setelah HCC, HCD, HCB, klub-klub di kota-kota itu berbentuk jadi satu, jadi HDCI tadi. Jadi HDCI. Nah dulu sebetulnya motor-motor Inggris, pokoknya motor yang cc-nya besar itu semua dulu gabungnya di klub Harley itu. Klub Harley itu Om. Jadi dulu itu semua masuk ke situ Om ya? Ya di Harley lah pokoknya Di ya. Harley aja pokoknya. Nah, kalau di Jakarta kan HCD, pokoknya di Bandung HCB gitu. HCB. Nah dia ngumpulnya di situ. Bukan ada klub sendiri BMW atau ada klub sendiri motor Inggris Maci gitu, belum. Begitu HCC tadi jadi satu, jadi HDCI. Nah itu baru adalah muncul klub itu banyak. Oh ya, klub-klub. Jadi zaman dulu sih justru tapi ya bagus sih. mempersatukan Om ya. Iya tapi ya nggak apa-apa. Sekarang malah banyak klub itu orang tinggal pilih. Oh saya nyaman di ini loh. Pantes saya. Oh saya ini. Saya kalau ke orang nganjurin ya jangan ini. Saya nggak pernah maksa siapa orang. Ngikut saya aja. Enggak Om ya. Enggak. Maksud saya ini banyak rumah. Tinggal pilih aja. Iya. Mana yang itu pas. rumah kalian gitu Om ya. Karena apa? Nah kalau ngumpul nggak nyambung. Betul. Ngapain kan nggak nyambung. Iya. Yang penting kita nyamankan dulu Om ya. Iya. Dan cocok. Oh kalau saya pantasnya di sini. Oh kalau saya kumpul di sini enggak. Oh silahkan aja. Tinggal pilih banyak klub di sini tinggal pilih. Nah tadi kan Om Panji bilang bahwa Om Panji adalah salah satu member ya kan, salah satu anggota di HDCI Jakarta Timur Om. Ya. Perbedaan dulu ngeklub lah, anggaplah seperti itu. Masuk klub sekarang sama dulu gimana tuh Om? Ya saya sekarang kan kalau sekarang ini lah. Ya. Sekarang ini saya tidak pernah ini. Saya hanya di Jakarta Timur aja ya. Maksud saya nitip ke Timur itu tetap mengutamakan persaudaraan. Maksud saya Luar biasa, tetap keakraban. Nah, terus kalau touring juga saya sarankan sama juga kita itu karena kita ngelihat jalanan ini kan sudah ruwet ya. Iya. Motor seenaknya, motor kecil-kecil itu maksud saya jalannya kan nggak jelas gitu ya. Iya. Daripada kita itu, nah saya sarankan jalan itu kalau konvoi itu nggak perlu kencang tapi ngumpul terus. Iya. Nah, jangan putus Om ya. Terus jangan putus. Nah itu anggaplah kita ini aja karnaval itu loh, kirap gitu ya, kirap itu. Parade lah Om. Iya. Jadi gini loh, di jalanan itu, jadi yang seneng bukan kita aja, kita seneng, yang lihat seneng juga, jangan sampai yang lihat juga musuhin. Iya. Nah sekarang begini, kalau yang misah-misah, umpamanya kita luar kota, buar, terus nggak ada lagi, buar. Nah sopir ini kan buar kaget kan, sialan, sialan. Nah, udah yang nyumpain dah berapa orang? Iya betul. Tapi kalau kita berat, wah orang pasti bayangin, wah saya kapan ya bisa main motor kayak itu, iya. kan gitu. Betul Itu saya tanamkan luar di biasa situ. sekali. Saya tanamkan di situ. Jadi jangan mau enaknya sendiri, buat sendiri tidak. Jadi kita ngajak seneng orang lain juga, yang nonton harus seneng juga. Agar menikmati apa yang bisa dinikmati Om ya. Itu menurut saya motor besar itu juga jadi sebuah hiburan tersendiri bagi orang yang memang suka motor besar Om ya. Nah terus begini Om ya, ini saya lihat banyak sekali motor di kediaman Om Panji. Ini sebenarnya kegiatan Om Panji seperti apa nih dengan motor-motor ini? Ya, ini banyak motor limited edition. Ini di sini Om Panji bisa jelaskan ini salah satu motor yang saya jarang juga nih. Kalau ini punya temen ini. Iya. Nah kalau saya tuh ada
apa 7 ya. Saya punya nostalgia. 7. Ya ada yang gitu. Dan tuh motornya limited semua. Punya motor tua gitu. Jadi, Tua sama limited beda om. Ini limited dong. Masih pantas ini. ya. Bukan pantas lagi ini jadi kolektor item om. Iya. Nah, jadi saya mulai dulu motor tua memang. Jadi berangkat itu karena dulu motor murah. Motor saya mulai dulu kan banyak. Maksud saya jadi saya sekarang motornya banyak itu bukan orang kaya, bukan. Iya, Jadi iya. memang dulu itu akhirnya harganya naik juga. Gitu. Investasi om ya. Iya, nggak tahu saya memang ini. Tanpa sadar investasi om itu juga. Loh, kalau saya dibilang bisnis gitu ya di Harley ini, ya bisnis yang mana dulu? Enggak juga om ya. Iya, boleh dicek bisnis mana. Bisnis mana gitu. Nggak ada dulu saya kan sebelum di sini kan di Rindam. Iya. Di Rindam itu ya teman-teman saya ngumpul di sana itu. Ya apalagi teman saya ini kan banyak anak yang masih kuliah. Iya. Nah, ya saya suruh bukain motornya sendiri-sendiri. Nanti yang ini pasang ini. Kita ngajarin. Ngajarin Nggak om. ada bengkel itu ngajarin orang kan nggak ada. Iya. Nah kalau dulu om masuk klub itu kesannya bangga atau gimana? Kalau sekarang kan ada orang masuk klub satu klub, wah nggak nyaman gue pindah lagi lah. Bahkan banyak nih yang punya klub banyak nih om. Ada ini. Kalau dulu gimana tuh om? Kalau dulu? Ya kalau dulu saya main di klub itu maksudnya kan cari teman. Betul om. Cari teman. Terus belum ini karena dulu spare part atau ini kan susah, ya konsultasi pemeliharaan motor itu gimana kan adanya kan di klub. Ajang tukar informasi om. Oh ya. iya. Zaman dulu seperti itu. Iya. Nah itulah yang saya rasakan itu bukan klub sok-sokan, tidak. Iya. Jadi kalau misalnya gini om, ada pengguna Harley punya klub banyak, itu boleh nggak atau gimana om? Itu tergantung organisasinya yang diikutin aja. Maksudnya mengizinkan apa enggak saya nggak ngerti ya itu. Kadang sekarang kan banyak tuh anak-anak om kan. Iya, tapi di tempat saya mau dari mana aja, mau di sini silahkan. Silahkan. Iya, Yang yang penting senang motor kok. senang motor. Lu mau klubnya apa? Makanya Silakan datang di sini. apa yang penting nggak rese ya. Nah tuh kalian yang ingin Iya. banyak bercerita sama Om Panji, banyak konsultasi masalah Harley, Om Panji welcome di kediamannya. Jadi kalian bisa mengeksplor lah motor kalian itu seperti apa, zaman dulu seperti apa. Nah gini Om, kan banyak nih fenomena yang sekarang tuh kayak jadi pengurus itu tuh di klub kayak bangganya nggak ketulungan Om ya. Itu kalau zaman dulu Om, pengurus itu ditentukannya jadi apa nih? Kalau sekarang kan kayaknya berlomba-lomba tuh jadi pengurus. Wah, Saya ini pengurus kegiatan ya. Iya. Pernah juga Om ya? Bertahun-tahun, 20 tahun ada. Dari zaman Pak Haji Sutardi, Iya. Herman Saren, terus Pak Handri Nurlan, Iya. Peter Watimena. Pak Peter itu di HDCI Jakarta Om ya? Betul. Jadi Iya, salah satu saya tokoh ketua juga, Om, ya. kegiatan. Oh iya. Tur kemana saya selalu ujung tombak. Oh iya. Paling ditaruh di paling depan tuh. Uish. Memangnya saya menikmati. Ini buka rahasia ya. Iya. Sepanjang jalan saya buka jalan itu, saya bukan nyaman, bukan enak. Saya mungkin orang nggak tahu ini baru kali ini. Iya. Saya sebisa-bisa saya tahu nggak Al-Fatihah, tahu apa saya dikir aja itu di jalan. Iya. Orang-orang nggak tahu. Iya. Makanya saya hanya ngeliatin spion, ujungnya masih ada jalan. Kalau ujungnya belum saya tungguin. Jadi kalau ngikut saya, orang bilang pelan biarin aja. Saya yang penting ngumpul. Kalau saya gitu. Jadi orang wah ngikut Mas Panji pelan itu. Oh saya nggak masalah biarin aja. Kalau mau kenceng silahkan. Karena kita bukan balapan. Iya kan benar Om. Kita menikmati perjalanan. Klub kan harus itu ya. Iya. Itu kalau saya kunci saya itu. Jadi saya udah bertahun-tahun ganti pemimpin, itu tetap aja saya waktu itu ketua kegiatan dan lagi saya selalu, nah sampai kasarannya dulu polisi bisa ngawal sampai Bali sampai ini, iya di saya ini dulu tidak ada
polisi Iya. itu ngawal kita nggak ada. Nah itu polisi keluar kota itu belum ada dulu. Ya ikut saya ini. Iya, segitu. Oh, iya, polisi keluar kota itu nggak ada. Hanya polisi itu dalam kota aja. Dalam kota Om ya. Iya. Jadi kalau dulu pengguna Harley itu kan seperti saya juga sering ngobrol sama yang senior lain Om ya. Jadi anggapannya itu kan Bronx lah, anggapannya itu nakalnya kayak gimana. Nah, menurut Om Panji gimana tuh Om zaman dulu Om? Kayak menarik nih Om, ya kan? Kalau zaman dulu itu ya memang begitu ya. Maksudnya zaman dulu itu nggak ada orang. Ya memang ada dulu. Setahu saya ini ya, yang jenderal itu hanya satu dulu, Pak Dading Kalbuadi. Nah itu memang beliaunya itu benar-benar merakyat baru tahu. Jenderal dulu pertama kali itu mau duduk-duduk di pinggir jalan. Siapa Om tadi Om? Biar mereka tahu. Dading Kalbuadi. Nah, Iya, itu memang ini beliaunya itu menyatu sama kita ini. Dulu nggak ada kolonel aja kumpul kita nggak ada. Itu jenderal semua Ya, ya. ini padahal jenderal. Jenderal Om ya. Nah itu betul-betul beliaunya itu nggak tahu jiwanya hobi motor itu benar-benar. Dulu nggak ada batasan. Pertama kali Om, itulah pertama kali. ya. Dulu memang benar-benar nggak ada batasan Om ya dulu. Iya, ya. iya. Nah, akhirnya kan lain-lainnya tuh pada nongol Om ya. pada ngikut. Nah, diantaranya itu kalau boleh saya ngeklaim, istilahnya para jenderal itu, ya. Karena dulu saya tahun 96 apa 95 itu, saya melatih atraksi atau melatih motoris Batalion 201 yang pengaman ibu kota trail kuning-kuning tuh yang pakai laras panjang itu. Nah itu kita ajarin begini. Kalau ngajarin tentara kan gampang aja. Mau jatuh gulung-gulung berani aja gitu. Iya. Nah, saya pernah motor tumpuk 12 orang, rubuh beres. Oh dia ketawa-ketawa malah. Gak kayak sekarang Om sekarang. Aduh, pairing gua. Aduh yang jadikan gua. Iya dulu begitu. Nah, dulu asik aja Om ya. Iya, akhirnya beliau-beliau yang di atas itu akhirnya saya ikut klub. Iya. Disitulah mulai rame. Ahli itu. Ya, zaman itu gini Om. Kalau kita cerita Harley nih, nggak mungkin lepas dari Hell Driver. Setuju Om ya? Itu adalah satu bagian sejarah dari komunitas Harley, karena waktu itu komunitas Harley itu pasti punya Hell Driver. Nah Om Panji itu gimana Om cerita Hell Driver tuh Om? Ya hiburannya memang dulu ya motor-motor Harley itu hanya Hell Driver ya. Iya. Ya Hell Driver itu memang dulu HCC itu jadi pecah itu, nggak jadi YSAD itu sebetulnya. Nah tapi kan nggak semua ikut ke sana. Nah yang sisanya itu kan juga masih ada yang ahli juga kan gitu. Jadi kita juga ada tim Hell Driver HCC itu sampai zamannya Pak Harto itu setiap 17-an kan kita tampil di depan istana itu, kita atraksi lewat itu panggung itu. Iya. Itu setiap 17 ada itu. Kenapa sekarang nggak ada Om ya? Ya sekarang orangnya udah tua semua. Ya kenapa anak muda yang sekarang nggak bisa bikin gitu Om? Nah motornya nggak bisa tadi. Iya. Motornya. Karena harganya yang mahal Om ya kan kayak dulu. Dia sebetulnya punya motornya. Gitu, padahal dulu dengan keterbatasan bisa bikin hiburan untuk masyarakat Om ya. Iya. Ya makanya dulu saya istilahnya ketemu istri itu juga event Hell Driver itu di tahun 78 di Bandung itu. Segitunya Om ya. Jadi itu ada lomba lah ya di sana. Atraksi di Bandung itu. Hell Driver itu. Acara itu sebetulnya 78 itu. Jadi untuk penggemar Harley lainnya nih Om Panji aja ketemu ibu ya kan itu gara-gara motor ya kan. Jadi Dilan sebenarnya duluan Om Panji nih. Kalau Dilan memilih ya duluan Om Panji. Jadi pasti gini Om ya, kalau zaman dulu mungkin Om Panji punya motor, mungkin yang lain punya motor. Itu benar nggak sih Om? Mungkin kejadiannya mungkin seperti itu, jodohin anak sama si pemotor itu memang begitu Om. Zaman dulu saking kekeluargaannya. Apa emang gimana Om? Ya bisa juga, ada juga yang begitu sih ada. Tapi belum ada saya lihat yang seperti dulu Om. Iya. Kayaknya seingat saya barengan saya nggak ada. Kalau saya kan memang
orang dari daerah. Nah Om gini Om, kalau dulu katanya ya Om ya, cerita-cerita yang senior ya Om ya, bahwa touring itu asal berangkat. Oh iya, dulu makanya dulu gini juga, ini semua inget nih ya. Dulu gini, antara motor tua motor baru itu begini. Oh, saling begini Om ya? Betul. Nah itu kalau boleh ngeklaim ya saya ini itu yang modalin dulu Pak Herman Afif Kusumo itu. Iya. Jadi itu acara di Pangandaran. Jadi Wing Day. Wing Day Kalau Om ya? salah tahun 95. 95. Nah itu jadi tolong saya ini kasih ini nanti motor-motor tua Panji yang ini. Pokoknya yang penting sampai sana, sampai ke Pangandaran ya, nanti disiapin truk 2 truk. Jadi yang mogok naik, yang mogok naik, yang mogok naik. Nggak pakai story kan tuh zaman dulu Om ya, yang penting angkat gitu ya. Nah dulu kan orang-orang zaman dulu kan gengsinya tinggi. Iya. Mana mau yang gitu kan. Iya. Nah saya lah ngasih pengertian semua. Jadi begini dulu. Zaman segitu kalau nggak salah 75.000 bayarnya. 75.000? Iya dari sana. Nah saya tarikin teman-teman saya ini. Yang penting begini. Ini bayarnya harusnya 75.000. Kamu punya duitnya berapa? Yang penting besar dong Om, 75.000 Om. Yang penting kamu bayar. Iya. Mau 15.000, mau 25.000. Gunanya apa bayar? Gunanya bayar itu nanti kalau kamu dalam perjalanan atau kamu sampai sana atau nanti dapat custom atau apa, kaos apa itu bisa nuntut. Tapi kalau kamu nggak mau bayar, kalau orang dulu kan maunya gratis saja. Pokoknya bayar sponsor lah. Saya ngasih pelajaran itu. Iya. Nah saya bilang, akhirnya ya ada yang bayar, yang tahu cuma situ sama saya. Iya. Saya tarikin semua, tarikin. Nah, maksudnya guna saya mendidik orang itu jangan main tembak nggak mau bayar. Iya. Nah mampunya berapa nggak apa-apa, bayar aja. Iya. Nah, benar pada bayar pada ini. Nah, terus kadang-kadang kan kalau nggak saya suruh masih ngelawan biasanya itu. Jadi gini, motor mogok kan masih betul. Naikin. Nah tapi gini Om, saya potong dulu boleh gini Om ya. Kalau zaman dulu katanya kalau motor mogok ditinggal nanti di polsek atau di mana itu sampai berbulan-bulan baru diambil. Kan betul loh begitu? Itu ya itu kalau udah nggak bisa dibetulin gitu ya. Iya. Taruh gitu. Nah, nggak usah jauh-jauh begini. Iya. Saya tahun 78. Iya. Istilahnya masih zaman dulu apel lah ya. Iya benar. Nah, apel ini pakai doglet nih. Saya kan suka udah pakai doglet tuh. Sukabumi saya. Iya. Sukabumi. Sampai nang gewer tuh, motor mati. Dap. Waduh. Itu ternyata kan strumnya habis. Biasanya dulu kan motor tua itu masalah strum aja. Aki saya copot cari tukang struman, motor masih di pinggir jalan, saya lompat bis ke Sukabumi. Iya, jam 4 sore sampai situ lagi, motor masih. Itu seru. Coba kalau sekarang. Hilang kalau sekarang. Udah hilang lagi. udah ribut di sosmed tuh. Iya. Tapi seru Om ya zaman dulu ya. Iya, makanya. Itu saya alami itu benar di Nanggewer itu motor saya tinggal aja di jalanan. Iya, geletak cuma gitu Om ya. Ambil akinya ke tukang strum, terus saya lompat lagi naik bis sampai sekarang. Balik lagi, masih motor. Itu saking gimana ya Om zaman dulu Om ya. Jadi dengan fenomena yang seperti itu menurut saya itu adalah kenangan yang mungkin kaum muda sekarang tidak akan bisa menikmati hal seperti itu Om ya. Ya dulu saking kita percaya diri ya. Percaya diri itu siapa sih yang mau ganggu orang Harley kan gitu. Iya. Nah, karena identiknya dengan militer Om ya zaman itu Om ya. Iya, di samping itu bukan militer juga. Jadi dulu gimana Om? Kalau saya lihat nih, oh ini orang mana nih? Oh dari ini, dari Priuk. Ya, terus si A tuh, si A dari ini, dari Pasar Induk. Ya. Jadi pasar pagi, Pasar Induk. Jadi kayak orang-orang itu. Preman-preman itu gitu. Beneran kebayang Om ya. Saya kebayang ini itu pasti ketawa mulu Om. Iya. Iya kan? Jadi saya sebetulnya main Harley itu juga pelarian ya. Pelarian Om. Menyalurkan ini. Nah, maaf nih ya, maaf. Iya, silakan Om. Silakan. Ini menarik nih teman-teman semua. Salah satu pengakuan dari Om Panji nih. Iya. Saya dulu
seneng berantem. Iya, terus terang itu. Tapi saya tidak pernah mabuk. Iya. Jadi berantemnya bukan minum. Iya. Kalau orang kan minum dulu baru berantem. Betul. Saya enggak. Berantem aja kok, berantem aja gitu. Karena begini, saya dulu jadi ke Jakarta ini. Iya. IPSI pertama kali pertandingan silat itu. IPSI, iya. Itu percobaan saya ini loh. Lah. Bukan kayak sekarang ditutup ini nggak, kayak sekarang MMA ya. Iya. Kayak jambak pakai itu. Nggak pakai. Ini dulu nggak pakai. Hantem aja. Hantem. Nah itu, sampai saya tahun 73 itu ikut PON. Gitu. Nah itulah mulai dari situ. Nah saya karena pergi dari daerah ke sini tujuannya kan cari hidup. Iya. Nanti kalau saya keenakan di situ terus, jadi apa kan gitu. Akhirnya saya nuntut, akhirnya saya diusahakan bisa kerja. Iya. Nah bisa kerja, punya motor. Hobi saya larikan itu. Dilarikan ke itu Om ya, dari motor. Jadi yang tadinya suka berantem, jadi sekarang suka motor dong. Ya, kan? Tapi motornya kan orangnya pada seneng berantem juga. Jadi tambah jadi dong. Itu dulu tuh, makanya saya kayaknya yakin bener gitu. Iya. Gimana ya? Ya tersalurkan lah itu ya. Iya. Yang penting ada gantinya lah Om. Ya kan? Nah terus gini Om ya, motor paling berkesan Harley Davidson apa tuh yang pernah Om punya? Apa sih Om yang bikin dia berkesan banget sama Om Panji? Oh, saya yang sebetulnya berkesan itu ini. Saya dulu punya motor custom. Ya. Dari apa itu? Edelbrock apa mana? Iya. Nah itu katanya dibikin di dunia itu sama yang bikin itu cuma satu itu. Warnanya kuning dulu, kuning. Itu Om? Iya. Cuma satu di dunia Om? Iya, yang maksudnya yang custom itu cuma satu itu kan. Iya, limited lah dia Om ya. Iya. Nah, cuman bukan apa namanya nih? Bukan genuine ya. Bukan genuine, custom kan Om? Iya. Nah, itu saya punya itu dulu punya Andri. Nah, itu saya beli, saya suratin. Iya. Jadi motornya bersurat. Iya. Akhirnya bersurat tuh Om. Iya. Nah makanya itulah dulu kenang-kenangan saya itu apa? Saya punya itu. Jadi kalau motor kuning ya saya gitu ya. Nah iklan apa aja pasti itu. Dulu. Dulu motor kuning itu susah ya, tuh. Kerating deng ya. Iya Om. Itu. Terus extra jos itu. Itu. Ya, motornya itu. Kuning ya. Nah, itu dulu. Nah akhirnya. Jadi sempat dibuat iklan juga Om ya? Iya akhirnya apa? Nah, kalau saya boleh nyebut, udah pernah suruh nyebut aja harganya berapa mau dibeli. Nah pas syuting juga begitu, udah mau ditukerin ini. Saya iya aja, saya nggak pernah. Wah enggak, saya iya tapi dalam hati saya enggak. Iya. Terus motornya ada Om sekarang? Apa? Sekarang jadi rumah ya. Tapi itu pilihan yang baik lah Om. Ya. Pilihan yang baik ya kan. Iya, tapi motor itu jadi dulu dicondet 1000 meter gimana? Ya punya motor tanah itu. Tapi ya makanya tadi saya bilang di awal pembicaraan Om ya. Jadi Om Panji itu ternyata pebisnis juga. Iya. Tapi tidak sadar bahwa motor yang sekian banyak itu akhirnya jadi nilai investasi kan gitu Om ya. Iya saya kalau jadi 1000 meter Om nggak main kali condet lagi. Tabungan saya hanya motor ya, bukan di bank. Bukan di bank. Tapi itu salah satu kiat yang unik ya dari seorang biker sejati Om Panji, bahwa tanpa sadar dengan membeli motor ternyata investasi kedepannya menjadi barang yang dicari sama banyak kolektor Om ya. Nah dulu gini Om ya, ada kesan bahwa setelah Om ya kembali ke masalah condet nih Om ya, belum anak Harley Jakarta kalau belum bercondet tuh, itu mungkin tempat Om Panji itu kali ya, atau gimana Om? Ya dulu memang gini ya. Saya selama main motor ini di timur saya memang. Iya. Di Jakarta Timur. Nah, Jakarta Timur itu dulu ketuanya namanya Pak Mansur. Pak Mansur. Iya. Masih ada beliau? Udah almarhum. Udah almarhum. Nah, setelah itu pokoknya yang enggak saya milih hanya Pak Mansur aja. Sehabis itu
ya saya dipercaya nunjuk seseorang. Tunjuk seseorang. Iya. Habis Pak Mansur itu Jatmo, saya usul namanya Mas Jatmo dulu Bea Cukai dia tuh. Masih ada Om sekarang? Ada masih di Bogor. Masih ada Om ya? Iya. Nah, habis Mas Jatmo, terus Mas Nyono itu tentara Paskas dulu. Yang rambutnya gondrong. Iya, betul. Wah, itu senior saya tuh di Jakarta Timur Iya. tuh. Nah, Mas Yono, tunggu nih nanti kita ini interview nih. itu dulu ya main motor, terus saya tunjuk sebagai ketua. Jadi Mas Yono, Om Yono, saya manggil Om dong. Kalau Mas nggak mungkin, jangan, beliau itu senior banget. Iya. Itu Om Yono itu berarti ini Om ya. Ini startnya dari rumah saya juga. Buset, itu pemain lama juga tuh berarti. Iya. Nah, dia punya Vespa, tuker Iya. Harley sama mertua saya. Saya pernah dapat arahan tuh dari beliau. Tapi itu senior yang baik. Iya. Iya. Gitu. Nah, kenapa saya pilih tentara? Ya itu tadi. Nah, waktu itu kita selamat juga. Selamatnya begini. Dulu kita ini mau ada acara di Bali, gitu. Acara di Bali. Nah, itu dulu ya namanya klub kan ada persaingan ya. Betul. Itu adalah maaf nih. Ya, orang Imbi lah, maaf. Iya. Ini maaf nih, maaf. Iya, nggak apa-apa Om, kan itu zaman dulu ya. Historis Iya. ya zaman dulu. Kejadiannya kan udah lalu. Nah, itu namanya sudah almarhum sekarang, Hengki Ono. Iya. Hengki orang itu pernah ngomong, Harley bisa nyebrang Gilimanuk, potong kuping saya. Gitu. Waduh. Dalam hati saya. Untung saya punya Yono. Ya. Om Yono itu. Jadi dulu motor kita trekin pakai Paskas itu. 3 truk dong. 3 truk dong. Iya, 3. Karena Paskas. Om Yono. Iya. Ketuanya. Mas, bawa aja sana. Udah. Aman. Yang lainnya nggak bisa nyebrang sana. Ya. Loh, Pak Suyono yang waktu itu beliau jadi Panglima Jawa Tengah apa namanya? Pangdam Jawa Tengah. Yeah. Beliau sampai Pasir Putih aja balik kok. Lah, bukan takut, mungkin menghargain menghargain. Nah, kita punya saya lolos semua. Nah, itu klubnya apa namanya tuh Om? Yang mana? Yang itu Pak Nyono itu. Om Nyono itu klubnya apa? Ya di timur ini loh, maksud saya. Udah HDCI apa? Oh, adik bukan. Masih HCD? Masih HCD. Waduh, Om Yono itu berarti ketua HCD Om. Wih, Jakarta Timur. Jakarta Timur tapi Om ya. Wah, itu berarti gini Om ya. Timur punya historis, Jakarta punya historis Om ya. Iya. Itu menarik sekali Om. Saya terusin lagi, habis Mas Nyono. Ya. Itu saya nunjuk lagi Pak Supani Om. Nah, masih ada Om. Beliau udah meninggal. Udah almarhum. Itu dari Kopassus. Oh iya. Nah, dari Kopassus. Nah, waktu kita tur ke Lampung, ya truk Kopassus dulu. Gini teman-teman semuanya. Om Nyono itu aduh gimana ya nyebutinnya, itu senior yang baik. Beliau itu udah kebapaan. Ya beliau itu juga salah satu orang yang wise ngajarin kita junior-juniornya. Nah, Om Nyono aja ya kan ditunjuk sama Om Panji. Ya kan gimana Om Panji senior lebih dari Om Nyono. Aduh. Ya kan Om. Ya. Nah, gini Om. Gimana sih Om itu bisa terjadinya Jakarta Timur? Kan katanya Jakarta kan HCD semua. Itu gimana tuh Om? Ya itu tadi, makanya Jakarta Timur itu memang mulai dulu ada. Jadi suka ada arisan juga ya. Jadi zaman dulu saya masih bujangan, masih baru ini masih pada arisan. Jadi saling ke kunjung lah ke rumahnya kan. Oh nanti giliran solidnya zaman itu Om ya. Giliran ini. Tapi banyak dulu memang di Timur tentara. Nah, tentara itu bukan ini ya, pangkatnya ya merah semua. Jadi ribut oke lah gitu. Yang penting gitu dulu. Iya. Nah, habis Pak Pani tadi, saya nunjuk Pak Ginting. Oh iya, Pak Kolonel Ginting. Iya. Nah, itu udah jadi udah tahun HDCI berarti Om? Iya, udah HDCI ini. Iya. Nah, Pak Ginting pun mulai HDCI ini. Iya. Nah, makanya sampai sekarang, jadi kalau Timur ini berurutan itu benar, ketuanya jadi sudah sampai ke-7 ini sekarang ini. Ke-7 Om ya? Ya selama main motor loh. Main motor ya? Saya selama saya main motor loh. Kalau di awalnya ini saya nggak tahu, di awalnya Pak Mansur saya nggak tahu. Nggak tahu Om ya? Tapi saya kan mulai main motor kan dari zamannya Pak Mansur ini. Iya. Nah Pak Mansur, Yatmo, Nyono, Pani, Pak Ginting, Pak Dipo Angkatan Udara. Pak Ginting dulu, Pak Dipo, terus Pak Agung. Iya, itu.
Senior yang baik juga tuh di HDCI itu. Nah, itu kan tidak ada di Jakarta yang begini. Iya. Hanya Timur. Iya. Yang solid di Timur. Yang benar tidak pernah putus. Iya, betul. Timur tuh saya perhatikan juga memang HDCI Jakarta Timur tuh salah satu HDCI yang solid, teman-teman semua. Nah gini Om, ada fenomena menarik nih. Saya pernah baca dan saya pernah tahu Om ya. Kami maksudnya di HD Division Bikers Indonesia telusurin Om ya. Itu klub yang pakai nama Indonesia itu adanya di Cirebon dulu Om. Katanya HCI, HD Division Indonesia, pendirinya Pak Sentani. Nah, betul nggak Om? Itu Om. Iya maaf nih. Iya. Mungkin saya berseberangan lain. Berseberangan Om. Itu katanya itu Om. Enggak. Kalau baru ide mungkin. Kalau terlaksana tidak ada. Tidak ada. Makanya dulu kita membentuk HDCI itu, kita undang YSAD, kita tawarkan. Itu tahun berapa tuh Om? Itu tahun 88 itu. 88. HDCI kan lahir 90 Om. Iya, karena kan tapi kan mulai embrio. Iya, itu kan tahun 88. Nah, tahun 88 itu jadi kita yang dengar HCI, tapi kan nggak ada. Nggak ada bentuknya Om ya? Nggak ada, cuman nama doang. Iya, kami pernah survei ke sana Om. Beliaunya sudah meninggal, tapi kita sempat ke makamnya, ke rumahnya gitu kan. Nah, alhamdulillah sekarang akhirnya ada sisi cerita yang lain dari Om Panji. Jadi 88 itu embrio Om ya dari HDCI Om ya? HDCI baru ini. Nah itu diantaranya saya waktu itu ngomong-ngomong lah sama Pak Haji Sutardi. Masih ada Om? Udah almarhum. Almarhum. Terus Om Yusuf itu Om Yusuf di Bendungan Hilir. Masih ada Om? Udah almarhum. Udah almarhum juga. Nah terus Mas Ratno Timur. Oh iya, aktor Om ya juga. Iya. Akhirnya pelaksanaannya tiap hari rapat ininya tuh di tempat beliau tuh Pak Mas Ratno Timur di mana ini tendean apa namanya Duren 3 situ. Oh jadi embrionya itu ada di di Om Ratno Timur Om ya almarhum ya? Nah karena apa? Saya selalu di situ. Selalu di situ Om iya, ya? Karena waktu itu saya lah yang mondar mandir ngurus ini terus saya usulkan waktu itu Pak, sebelum terbentuk kita ini di sini ada teman kita ISHD gimana namanya di Jakarta, maksud ada 2 klub gitu. Oh coba diundang Gi. Oh iya. Itu lewat saya juga kita. ISHD diundang sama Om waktu itu Om. Oh iya. Yang wah anak-anak mudanya kita undang, datang. Ya udah gini udahlah pada ini. Begitu ditanya, wah saya sih anak-anak terserah orang tua. Oh katanya gitu. Begitu alasannya yang muda. Iya. Nah yang orang tua diundang lagi. Iya. Besoknya begitu yang tua diundang ngomongnya, wah saya udah tua terserah anak-anak. Akhirnya Pak Haji Sutardi ngomong, kita ini nanti bulan Agustus tahun 88 itu Om ya. Kita ada acara di gini. Se-Indonesia ini ngumpul di Jakarta mau ada gini. Saya menghargai kalian sesama main motor, silahkan nyambut. Silahkan, tapi jangan pakai atribut. Kan gitu. Iya, ceritanya begitu. Tidak pakai klubnya Om ya. Iya. Kalau sesama Harley silahkan. Kan kita ini. Nah, tapi jangan pakai atribut lah gitu. Dulu ceritanya begitu. Nah, ternyata begitu ini dia nggak nyambut, malah kita kirap, dia nongol lah. Ini omong apa nih ya? Iya kita harus apa adanya karena sejarah. Saya lulus. Kebanggaan Om. Kebanggaan buat kita sebagai junior, mengetahui sejarah gitu kan. Itu nongolnya dari Hotel Jayakarta itu. Hotel Jayakarta Om. Maksudnya jalan itu tuh. Iya, tahu. Nah, kita kan dari sini. Wah, tahu saya lihat, wah masuk nih. Wah, saya agak ini aja, saya ngatur ini aja. Wah, udah. Tahu ya benar, kejadiannya di sini. Di apa namanya Senen ini apa yang turun tuh sekarang flyover yang turun kalau dari sana dari utara Cempaka Putih bukan ini Kramat nah, iya itu sebelum PMI itu di Kramat betul itu ketua kita Pak Haji Sutardi itu kan dia kan nggak mau tahu kan dia udah ngomongin naik motornya kan pakai waktu itu shovel jadi orangnya kan ya udah sepuh kan tenang. Nah Pak Haji Sutardi itu dulu beliaunya itu patwalnya Bung Karno, presiden. Iya makanya saya tuh banyak
belajar sama beliau. Iya, dikasih tahu ngawal tuh begini, ini begini itu dari beliaunya itu. Protokolnya begini, Iya. jangan Om ya. Nah, tahu-tahu ya ini dipotong nih. Sama siapa? Ya saya tadi naik motornya begini. Oh, sama anak ISAD. Iya. Nah, kebetulan di sini ada Kopassus kan orang Jakarta Timur kan banyak Kopassus. Oh iya. Langsung di pinggirin di. Nah, saya yang terus maksud saya jangan sampai lihat orang-orang daerah bahwa antara Harley masuk digebukin kan gitu. Iya. Nah, saya musir itu terus, maksudnya biar nggak ngeliat ini. Iya. Gitu. Nah, itulah. Akhirnya kita kejar tuh, ngilang. Kita finishnya kan di Senayan. Iya. Nah, di Senayan nggak ada aja orang-orang itu. Iya. Untuk kalian para penggemar Harley, zaman itu beda ya sama zaman Iya. sekarang. Zaman itu kita masih merintis. Masih berintis ya kan. Primitif lah. Jadi jangan dianggap arogan Enggak. itu seperti Enggak. apa, jangan. Enggak. Tapi ini adalah sepenggal sejarah yang mungkin Iya. kalian hanya bisa Ya, dengar saya- dari Om Panji. Saya cerita apa adanya, nggak Apa bisa adanya. dibelokin ini. Iya, Kalau iya, dibelokin betul, nanti betul. saya salah. Iya. Ini kan bisa. Jadi ini adalah real. Kalau misalnya Iya. kalian mau ngeklaim pembenaran, kalian bisa undang saya Betul. untuk klarifikasi. Nanti Iya. kita Iya. bikin podcast lagi untuk yang seperti ini. Gitu Om, jadi Oh, iya. begitu Om sampai Benar. segitunya ya. Iya, ini benar. Nah, udah orang mau Timur marahnya setengah mati tuh sampai sana. Iya. Gitu. Itu gini Om, kapan-kapan nanti kita akan balik lagi ke sini, teman-teman. Kita minta Om Panji keluarkan memorabilia ya, maksudnya kenang-kenangan dia dalam bentuk foto, dalam bentuk video yang nanti kita akan tampilkan. Tapi kapan-kapan ya. Ya. Jadi ini sebetulnya pembicaraan masih seru ya, cuman nantilah di sesi yang berikutnya kita akan cari lagi kenang-kenangan Om Panji dalam bentuk foto, dalam bentuk video, dan lain-lain. Nanti itu hal yang menarik yang mungkin kita sebagai generasi berikutnya dari Om Panji akan mengetahui sejarah Harley seperti apa. Nah gini Om ya, ini biasanya kalau ngomongin sejarah ya, Om Panji itu kenal Harley dari siapa Om? Oh, saya dulu Nah. masih di Madiun. Iya. Ya, maaf tadi. Kita masih tiap malam dulu kan saya ya olahraga kampung ya tadi ya. Apa tuh Om? Silat tadi Oh, iya. olahraga kampung. Olahraga kampung. Iya. Nggak berantem tapi Om ya? Enggak olahraga kampung. Iya. Saya bilang ini aja lah. Iya. Mengaklaim olahraga kampung ya. Iya Om ya. Nah, waktu saya latihan itu salah satu senior saya Iya. atau yang saya hormatin itu dulu di Kabupaten Madiun itu, ya tinggalnya di kabupatennya, Iya. dulu masih nengrat lah ya. Nah, beliau hobinya itu di belakang rumah itu banyak Harley, motor Inggris, motor ini. Nah, itu suka cerita, oh saya Dek kalau naik gunung ini, Iya. Dek kalau saya ke Solo pakai ini. Idih tuh Om ya. Nah, dalam arti ya saya masih anak kecil Iya, iya. istilahnya belum lulus SMA ya. Iya. Ngeliatin, waduh. Nah, disitulah saya terus terang Mendidih tuh. Oh iya, pengen nih begitu. kapan-kapan Begitu bisa. punya duit, nah itu. Di situ terus terang. Benar, ini masih ingat aja saya. Nggak apa, tulus yang dari hati saya. Saya udah ngeliat. Siapa beliau itu Om? Kalau boleh Udah disebutkan. almarhum. Iya. Mas Imam Kusupangat. Mas Imam Kusupangat. Nah, itu kalau orang ada warga setia hati terate tanya beliau itu pasti, oh Mas itu tahu dia. Iya. Terus satu lagi Om ya. Temen yang paling berkesan Om, biasa kan kita kan namanya anak Harley kan kadang-kadang brotherhood deh, ya kan lu brother gua gitu kan. Sebetulnya kan gini Om, ngomong bro itu dari semenjak kapan sih Om? Dulu kayaknya nggak kayak gitu deh. Nah, bro ini kan baru sekarang. Baru sekarang, kalau dulu nyebut Ya, nama aja kan Om. ya. Makanya ada penamaan wayang itu kan. Ya, kalau dulu enggak itulah. Enggak ada, bro itu baru mungkin tahun 2000 berapa itu ya. Itu aja. Nah, saya aja belum pernah nyebut ini. Iya, itu Saya dia. belum pernah saya. Belum. Gini bro, itu teman-teman bro, ya teman-teman semuanya. Jadi dari awal saya perhatikan, bukan dari awal, dari pertama kali Om Panji itu tidak pernah satu-satunya mungkin biker yang tidak pernah nyebut temennya atau siapa, bro. Beliau itu sangat respect. Beliau itu untuk yang tua itu manggilnya Mas saya, dipanggilnya Dik, ya kan? Karena apa? Yang harusnya memang seperti itu Om ya. Ya kita kan orang
orang Indonesia ya. Indonesia Om, kulturnya memang harus begitu Om ya. Apalagi saya orang Jawa gitu ya. Iya. Enggak, apa ya? Saya nggak bisa. Apa ya? Saya udah di Jakarta ini, hidup saya lebih lama di Jakarta kan. Iya. Saya belum bisa lugui, saya belum bisa juga. Iya. Maaf nih nggak Jadi tahu. kalau ngomong bro itu kayaknya gimana gitu Om ya? Iya belum bisa, nggak tahu ya. Iya. Ya mungkin saya aja, yang lainnya. Tapi sih. itu bukannya ini. cerminan kepribadian Om, Iya. yang memang harusnya oke lah kita di motor, tapi budaya tetap kita gak boleh tinggalkan. Mungkin itu sebetulnya bagus banget Om. Iya. Karena ngomong bro itu kadang-kadang ya mohon maaf Om, kadang-kadang nggak pantas sekali kalau misalnya ada yang lebih dari 5 tahun terus kita panggil bro, itu kan rasanya kan kayak gimana, betul gak Om ya? Tapi yang nggak tahu lah saya pokoknya itu. Silahkan aja. Kalau saya sih nggak mau komen itu. Iya. Temen Om yang paling berkesan itu siapa Om? Waduh, saya ini Banyak Om ya. banyak sih ya. Tapi kejadian-kejadian yang nggak bisa lupain sama seseorang itu siapa tuh Om? Waduh, tetap banyak. Banyak ya, emang perjalanan itu mengukir sejarah, mengukir cerita Om ya. Iya. Jadi susah kalau disebutin Om ya. Ya, sekarang dari motor tua, dari motor baru, ini kan berganti berapa periode. Saya berapa manusia, istilahnya Harley ini. Iya. Udah berapa generasi lah gitu. Iya. Saya selalu ada di situ. Nah sekarang ini aja saya hanya di pinggiran aja ini. Nggak mau ke tengah sana. Iya. Kasarannya ya gaul di Hawk juga tuh enggak. Iya. Nah cuman kalau boleh mengeklaim Hawk di Mabua itu dulu pertama kali di atas tuh saya tuh, nama saya tuh dulu. Menarik. Lanjut Om Haji. Nah, itu hanya 7 orang dulu tuh. 7 orang pondernya Om ya. Pertama kali 7 orang. Nah tur pertama kali ya tur ini ya bukan tur jauh ya. Iya. Nah itu Jakarta Puncak. Iya. Nah itu waktu di Puncak itu almarhum Mas Pramono itu nanya, gimana Mas Panji? Iya. Oh bagus saya bilang. Iya. Nah terus Cianjur, Sukabumi, balik lagi ke Jakarta. Iya. Itu aja. Pertama kali tuh. Itu pertama kali Om. Pertama kali. Nah, Hawk gitu Om ya. Iya. ATPM tuh Om, Mabua ya, Hawk agen tukar Mabua pemegang itu. merek ya Om ya. Nah, kalau boleh ngeklaim juga, Hawk juga itu berangkatnya juga dari rumah saya. Di Condet dulu. Condet chapter. Iya. Karena Mas Pramono itu datang ke sana. Cerita Om. Iya. Ini menarik teman-teman. Ya, Mas Pramono itu datang ke sana yang ngajak Mas Andi almarhum. Nah, Mas Andi itu memang kerjanya di rig lah ya. Iya. Nah, Pengeboran Om ya. ya, nah dia mungkin di situ punya jabatan apa, cerita sama Mas Pram itu. Akhirnya Mas Pram bawalah ke rumah saya. Iya. Nah, akhirnya cerita soal motor, mungkin udah punya rencana dia memang mau bikin Mabua tadi ya. Nah, tapi beliaunya belum punya motor itu. Nah, pertama kali ya motor saya dulu. Jadi kita ke Puncak. Dari Jakarta Timur ada 11 motor atau 13 waktu itu. Wah, Mas Panji nanti gimana, masuk angin nggak? Enggak. Baik, udah masuk angin. Ya, jalanlah ke Puncak. Ke Puncak, makan-makan di situ restoran. Baru cerita beliaunya di situ. Mas Panji, saya punya rencana begini, mau ini. Wah, boleh Mas. Iya. Saya dukung. Maksudnya dalam arti dukung itu dorong lah. Iya. Gitu. Dorong inilah biar saya pengen bangga kalau di Indonesia ini ada dealer Om. Ya, dealer. Iya. Selama ini kan saya pengen lihat motor baru aja, kalau teman beli baru, saya berapa kali ke rumahnya ngeliat, oh motor baru kayak begini. Oh begitu Om ya? Oh iya, zaman dulu begitu semua. Ada yang punya bangga Om ya? Oh iya, nah begitu udah itu. Bener. Jadi dulu Mabua itu naruh orang namanya Wira. Pak Wira itu, Nah, Om Wira itu Om ya? Iya, ditaruh di sekretariat dulu di tempatnya Pak Herman Saren Sudiro. Oh, iya. Ketua kegiatan memang saya dulu di situ. Iya. Nah, disitulah mungkin Wira itu mengikuti kegiatan Harley di Indonesia ini. Iya. Nah, kuncinya mungkin, di situ Om ya? Iya, untuk mungkin melaporkan di sana bahwa di Indonesia. Di Amerika situ Om ya? Iya, di Indonesia ada Harley loh. Iya, tanpa ada laporan ke sana nggak mungkin dong Om. Tuh. Iya. Udah. Mas Pram itu teriaknya kalau ada tamu, Mas Panji dari Amerika tolong orangnya. Iya.
Saya ngumpulin orang. Om yang ngumpulin orang, Om? Iya. Saya ngumpulin. Iya. Katakanlah, oh nanti ngumpulnya di sana. Oh iya, ke sana. Iya. Di sana. Nah, itu saya ngajak Budi. Nah, Budi AO itu. Masih ada, Om? Ada, masih ada. Masih ada. Nah, itulah. Karena Budi itu masih saudaraan sama Mas Tekno tadi. Iya, betul. Nah, awalnya itulah. Nah, tahu-tahu tahun 98 ya. Iya. 98 Mabua berdiri. Berdirilah Mabua, Om ya. Ya. Tahun 98 itu ya. 98 itu. Nah, itu tahu-tahu kok loh si Wira tadi kok nggak ada, diganti Yusuf Nathan tadi. Tahu-tahu namanya kok loh Yusuf Nathan, saya bilang gitu. Begitu. Jadi itunya kan Yusuf Nathan. Di situ aja saya tahunya. Nah, saya tahun 99 saya beli Baru di Mabua. Routing waktu itu. Itu zaman Epo tuh, Om. Apa zaman apa tuh? Itu semua dipanggil tuh. Iya. Apa keuangan si manajernya dipanggil ke atas sama Mas Pram. Diperkenalkan saya ini. Nah, Panji ini kalau beli Harley dikasih diskon spesial. Gitu. Nah, saya diem aja, saya nggak pernah. Iya, saya diem aja, saya nggak. Nah, udah itu. Kalau kesini belanja apa nggak bawa duit dikasih, dia bilang gitu. Oh tapi saya diem aja. Saya nggak pernah praktekin juga. Saya tidak praktekin juga. Iya. Nah, sampai ke situ sebetulnya. Nah, akhirnya kayak punya ide mana? Borobudur Bike Week gitu. Itu sebetulnya ide saya itu. Borobudur Bike Week yang jadi nanti kemarin terakhir tuh apa namanya, saya lupa juga tuh. Apa yang kemarin di Prambanan itu, Om? Iya, itu ide saya sebetulnya. Nah, diambil sama Mas Pram tadi. Oh gitu. Itu. Itu sebetulnya. Nah gini, Om, itu sebetulnya cerita menarik, Om ya. Tapi mungkin karena keterbatasan waktu, Om ya. Sebetulnya ya itulah janji kami, nanti kita akan mengulas banyak hal lain tentang pengalaman Om Panji menjadi seorang biker, khususnya biker Harley Davidson. Itu banyak sekali yang akan kita gali. Jadi keterbatasan waktu. Nah gini, Om, satu rekomendasi nama yang harus kita wawancarain. Siapa, Om? Ini sebetulnya mumpung masih ini ya. Iya. Mumpung masih apa ya. Mungkin kalau mau gali yang di atas saya tadi, ya, pokoknya tahun 60-an itu, ya, itu ada Mas Imam, ya, Om di Imam. Pasar Minggu itu. Di Pasar Minggu. Nah, mumpung sekarang udah ini ya, jalannya sudah ini, ya, agak ini. Ya. Itu ada. Jadi nanti Om, jadi teman-teman nanti kita akan rekomendasi, coba laksanakan rekomendasi dari Om Panji. Kita akan cari keberadaan Om Imam di Pasar Minggu untuk bisa berbagi cerita, berbagi sejarah tentang perkembangan Harley Davidson di Indonesia. Maksudnya kalau di atas saya lah ya, itu masih ada dua juga tuh. Ada Pak Luki ini. Luki ini kan deket saya juga ini. Pak Luki? Ya, Om Luki itu ada. Nah, itu lagi tuh. Itu kan saya cerita di atas itu saya nggak bisa. Cuman cerita kalau orang ngomong ke padahal masih banyak hal-hal yang akan kita gali, akan kita dengar dari seorang legend di Harley Davidson, khususnya di Jakarta. Mungkin beliau salah satu orang yang sangat konsisten ya, menggunakan Harley, bermain Harley, juga jadi orang yang berkecimpung di klub dan lain-lain. Saya atas nama Harley Davidson Bikers Indonesia, Om, ucapan banyak terima kasih. Nanti Om, kita akan kesini lagi. Nah, nanti kita lihat tuh foto-foto dan lain, boleh Om ya? Boleh. Karena itu sejarah juga, Om. Oke, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih untuk Mega Kamera. Jadi alat ini kita disupport oleh Mega Kamera, juga sama Wooden Bar, terus sama Warung Kongko BSD, sama Jawara Land Speedwalk. Jangan lupa kalian bisa cari Instagramnya agar kalian juga bisa mengikuti perkembangan Harley Davidson Biker Indonesia. Terima kasih banyak sudah hadir di acara podcast kali ini. Salam biker. Terima kasih banyak Om Panji.
Bye.